Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik sudah pada cantik-cantik ya pagi hari ini. Tentunya adik-adik ada sukacita ya. Sudah pada mandi, duduk yang rapi ya. Kita akan memulai ibadah kita seperti biasa. Ya, adik-adik duduk yang manis dan sudah cakep. Jangan ada lagi yang lari-lari ke belakang, ke depan, mengganggu temannya atau adiknya ya. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dengan hati yang gembira, sebab hati yang gembira adalah obat ya adik-adik ya. Nah adik-adik semuanya, sebelum kita memulai ibadah, mari kita tundukkan kepala dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi Minggu hari ini Tuhan. Kembali kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur atas segala kasih dan karunia-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan Yesus pada hari ini bahwa semuanya ini hanyalah karena kemurahan Tuhan bagi kami. Kami boleh bersyukur Tuhan, dan Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami, bahkan napas kehidupan, sehingga kami Tuhan boleh berkumpul secara online Tuhan, mengadakan ibadah kami sekali seminggu. Kiranya Tuhan berkati kami, lindungi kami Tuhan, jagai kami Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, adik-adik sekolah minggu, orang tua yang mendidik anak-anak sekolah minggu, juga kakak-kakak sekolah minggu, juga amang pendeta ya Tuhan yang akan membawakan firman. Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Hingga pagi hari ini kami merasakan sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Sebelumnya Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami Tuhan layak menerima segala berkat-Mu, dan firman yang akan disampaikan juga nanti dapat kami dengarkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk adik-adik sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Bantu kami untuk mengerti dan memahami, agar kami boleh melakukannya. Hapuskan dosa kami dan terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pada minggu ini yang menjadi renungan buat kita diambil dari kitab Amsal pasal 17 ayat 6. Amsal 17 ayat 6 dalam bahasa Batak, Godani Raja Salomo Bidu 10 ayat 6. Saya akan membacakannya buat adik-adik. Demikian firman Tuhan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, minggu kemarin nonton TV toh, ada Olimpiade di Tokyo. 2 atlet putri Indonesia dalam cabang olahraga bulu tangkis, namanya Apriani Rahayu dan Gracia Poli, berhasil meraih medali emas. Dan itu menjadi satu-satunya medali emas yang didapat Indonesia dalam Olimpiade tahun ini. Bagaimana keseruannya, bagaimana keharuannya, bagaimana perjuangannya, bagaimana semangatnya. Kalau nonton pasti adik-adik juga ikut merasakan di rumah. Tapi yang jelas, setelah Apriani Rahayu dan Gracia Poli meraih medali emas, kira-kira yang menjadi pertanyaan, orang tuanya bangga apa enggak ya? Orang tuanya senang apa enggak? Orang tuanya bahagia apa enggak? Pasti ya. Jangankan orang tuanya, kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai orang-orang yang mencintai olahraga, pasti bangga, senang. Apalagi orang tuanya. Atau pada tahun ini di Akademi Militer, taruna terbaik diraih oleh orang Batak, namanya Septian Pasaribu. Dan hebatnya lagi, taruni terbaik juga orang Batak, namanya Catherine Simbolo. Kalau laki-laki namanya Taruna, kalau perempuan Taruni. Kira-kira orang tuanya bangga apa enggak? Saya yakin pasti bangga, karena orang tuanya dipanggil loh ke istana sama presiden. Lulusan terbaik itu menerima, ada yang disebut dengan Adi Makayasa, dan dia adalah menjadi taruna terbaik. Ada pernah tahu namanya Miss Universe atau Ratu Kecantikan Sejagat? Kalau tahun ini dilaksanakan Desember, tapi tahun lalu pemenangnya bernama Andrea Mesa. Andrea Mesa itu dari Meksiko. Dia yang dinobatkan menjadi Miss Universe tahun 2020. Tahu kan? Kalau Miss Universe pemenangnya dikasih mahkota di kepalanya. Itu diserahkan di panggung, disaksikan ribuan orang, bahkan jutaan pemirsa televisi. Pasti dia dapat hadiah banyak. Kalau ditanya orang tuanya bangga apa enggak? Sudah pasti orang tuanya bangga dengan apa yang diraihnya. Nah, adik-adik, saya mau bacakan satu firman Tuhan yang orang tua bilang, kalau boleh buka Alkitabnya dalam 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 4. Demikian bunyinya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Itu filosofi, itu falsafah
Itu kalimat dari orang tua yang tertulis dalam Alkitab 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Itulah kebahagiaan, itulah kebanggaan, itulah sukacita orang tua kalau anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Kalau tadi saya cerita tentang taruna terbaik bernama Septian Pasaribu, mamanya namanya Rusdiana Panjaitan. Rusdiana Panjaitan bercerita kepada pers, kepada wartawan di TV, bilang begini, Septian itu kecilnya adalah anak sekolah minggu yang baik. Dia anak yang tidak banyak ngomong, tapi suka mendengar. Anaknya berani, tegas. Nah, itu kata mamanya, Boru Panjaitan, tentang anaknya Septian yang menjadi taruna terbaik itu. Jadi dimulai dari sekolah minggu. Anak sekolah minggu yang baik, anak sekolah minggu yang tidak banyak ngomong, yang banyak ngomong tapi suka mendengar. Adik-adik juga saya yakin pasti pengen seperti Septian, atau seperti Apriani Rahayu dan Gracia Poli, atau seperti Andrea Mesa yang Miss Universe, atau seperti Catherine Simbolon, atau banyak lagi juara-juara yang dapat medali, dapat penghargaan. Untuk itu, untuk minggu ini adik-adik, kalau firman Tuhan bilang mahkota orang tua adalah anak cucu, kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka, sekarang adik-adik harus pahami, apa sih mahkota itu? Yang pertama, mahkota itu adalah hadiah, piagam, piala penghargaan, tanda jasa. Kalau itu menjadi kebanggaan orang tua, seperti apa menjadi anak-anak sekolah minggu yang menjadi mahkota buat hidupnya. Anak-anak yang menjadi mahkota dalam hidup orang tua ketika anak-anaknya berperilaku baik, ketika anak-anaknya memiliki prestasi, ketika anak-anaknya punya kebaikan, ketika anak-anaknya mendapat pujian, disanjung orang. Pintar ya anaknya Bapak si Anu, baik ya anaknya Inang si Anu. Itu sudah mahkota buat orang tua. Itu satu. Mahkota adalah hadiah, piagam, piala penghargaan, tanda jasa. Dan yang kedua, mahkota itu adalah kebanggaan, gengsi, prestasi. Jadi kalau anak-anak yang menjadi mahkota buat orang tua karena anak-anak yang menjadi kebanggaan. Dan yang ketiga, mahkota itu adalah buah dari kerja keras, buah dari disiplin, usaha yang pantang menyerah. Berarti supaya mendapat mahkota harus kerja keras, harus disiplin dan pantang menyerah. Dan yang keempat, mahkota itu adalah hasil dari ketaatan kepada orang tua, hasil dari ketaatan kepada guru, kepada kakak-kakak guru sekolah minggu, atau kepada pelatih kalau seorang olahragawan. Dan mahkota itu adalah berkat dan anugerah Tuhan. Karena itu mintalah berkat dan anugerah dari Tuhan, karena itu adalah mahkota yang menjadi kebanggaan orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau anak-anak sekolah minggu HKBP Cilacap boleh menjadi mahkota orang tua, biarlah Tuhan yang menolong dan membantunya, agar itu kami boleh dapatkan dalam hidup ini. Hapuskan dosa kami dan terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kemudian temanya apa tadi adik-adik? Ya, jadilah anak yang membanggakan. Nah, sekarang
Kakak mau dengar? Tolong atau coba ceritakan tentang satu hal yang sudah adik-adik lakukan yang membanggakan orang tua. Sekali lagi, tolong ceritakan satu pengalaman, satu situasi yang sudah adik-adik lakukan yang paling membanggakan orang tua. Contohnya nih, mungkin adik-adik mendapatkan piala. Cara mendapatkan piala itu tentunya adik-adik kan punya usaha. Nah, coba diceritakan usahanya seperti apa dan seperti apa kebanggaan orang tuanya terhadap adik-adik. Paham adik-adik? Ya, paham ya? Nanti divideokan, ceritanya divideokan, dikirimkan ke Kakak Maya seperti biasa. Ya adik-adik? Udah paham? Oke? Silakan bercerita. Adik-adik, kembali kita bernyanyi Bison Adong Hubungan Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Yuk kita bernyanyi. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kebaktian sekolah minggu hari ini. Kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati Engkau dan memelihara Engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakanmu dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.
Doa mau belajar. Tuhan Yesus, aku mau belajar. Berkatilah kesehatan dan kepintaran, supaya aku bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Doa mau makan. Tuhan Yesus, berkatilah makanan ini menjadi kesehatan bagi tubuhku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini. Beri kita semua kesehatan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami bisa berkumpul. Semoga keesokan harinya kita bisa berkumpul lagi ya Tuhan. Semoga kita bisa bermain bareng lagi. Dan sembuhkanlah bapakku yang lagi sakit ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami mau makan, berkatilah makanan ini jadi sumber kekuatan ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kesehatan, kekuatan, dan kepintaran pada aku dan keluargaku ya Tuhan. Dan hilangkanlah corona ini Tuhan, biar kami bisa beraktivitas seperti biasa. Dan hapuskanlah dosa kami, biar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat ya Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah keluargaku dari virus corona ini, dan berikanlah kekuatan bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Bapak Yesus, berkati makanan minuman supaya menjadi darah daging, supaya kesehatan kepintaran dalam tubuh Carlos. Berkati Papa, Mama, Opung Doli, Opung Sud, Opung Endut, Opung Bau, semuanya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Buat kami kita sehat semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih akan berkat-Mu. Kami mau makan berkati makanan ini supaya menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Aku mau belajar. Berkatilah aku menjadi anak pintar. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami di surga, terima kasih atas pernyataan-Mu Tuhan. Saya mau makan Tuhan. Berkatilah makanan ini menjadi sumber kekuatan bagi tubuhku Tuhan. Ampun dosa-dosaku Tuhan. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin.